Data. Data merupakan gabungan dari beberapa informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Sumber data, yaitu asal dari mana informasi itu didapatkan. Sumber data bisa diperoleh melalui 1. Kuesioner atau wawancara. Sumber data responden atau orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung. 2. Teknik observasi. Sumber data yang diperoleh dari benda atau sebuah proses. Contohnya, tanaman bawang yang menjadi sumber data, sedangkan pertumbuhannya itulah yang akan menjadi objek penelitian. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Person, yaitu merupakan jawaban secara langsung lewat wawancara ataupun jawaban tertulis, yaitu angket. 2. Place, yaitu memberikan tampilan berupa situasi diam ataupun bergerak. Contoh situasi diam seperti ruangan, alat, warna, dan lain-lain. Contoh situasi bergerak seperti aktivitas laju kendaraan. 3. Paper, menampilkan simbol berupa huruf, angka, gambar, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dengan bilangan dan variabel data ini merupakan angka atau bilangan. Data kuantitatif terdiri dari 2 yaitu data interval dan data rasio. Data interval dapat diartikan sebagai data yang dapat memperlihatkan jarak yang sama dari objek yang diukur. Contohnya itu seperti jam. Yang kedua, data rasio. Data rasio dapat dikatakan data yang absolut yang dapat diukur dengan perbandingan yang seimbang. Contohnya itu kecepatan. Data kualitatif yaitu data yang kebalikan dari data kuantitatif, atau dengan kata lain tidak dapat diukur dalam bentuk bilangan ataupun angka. Data kualitatif ini yang pertama data nominal, yang dimana data nominal adalah data yang disebut sebagai data penilaian suatu objek sebagai penggolongan agar dapat dibedakan saja tanpa mengukur besaran. Contohnya itu seperti jenis buah yang termasuk golongan vitamin A, B, C, dan D. Data ordinal. Data ini merupakan data yang memiliki pengelompokan yang dapat diukur besaran berdasarkan urutan. Contohnya itu seperti penggolongan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Dan setelah itu, kita akan membahas data menurut dimensi waktu dan data menurut sumber. Data menurut dimensi waktu ada 3, yakni data runtut waktu atau time series. Kedua, data silang tempat atau cross section. Yang ketiga, data pooling. Data runtut waktu atau time series merupakan data yang tercatat sepanjang periode waktu tertentu. Contohnya, data harian, yakni course. Data mingguan, yakni pengunjung rumah sakit setiap minggu. Data bulanan, yakni data suku bunga depositi untuk jangka 30 hari. Data tahunan, yakni data pendapatan nasional setiap tahun. Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat yang pertama, dapat menggambarkan keadaan seluruh populasi yang diteliti. Kedua, dapat menentukan presisi hasil peneliti. Yang ketiga, sederhana. Keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama, derajat keseragaman dari populasi. Kedua, presisi yang dikehendaki dari penelitian. Yang ketiga, rencana analisis. Keempat, tenaga, waktu, dan biaya. Hai, perkenalkan nama saya Irgus Tarigan, NPM 1801060105.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian populasi dan penelitian sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan jika ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Studi penelitian ini disebut juga studi populasi atau sensus. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjek tidak terlalu banyak. Contoh dari penelitian populasi adalah sensus penduduk. Penelitian sampel hanya meneliti sebagian dari populasi. Keuntungan dalam menggunakan sampel: 1. Lebih murah, 2. Lebih mudah, 3. Lebih cepat dan akurat, 4. Mewakili populasi, 5. Lebih spesifik, atau mudah mendapatkan individu yang homogen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah cluster sampling atau sampel kelompok. Cluster sampling adalah teknik sampling yang digunakan pada kelompok yang mirip namun beragam secara internal. Misalkan itu adalah pembagian jenis-jenis pekerjaan. Misalkan guru, petani, polisi, dan nelayan. Yang kedua adalah area sampling atau sampel wilayah. Area sampling adalah teknik pengambilan subjek yang dilakukan di suatu area yang memiliki populasi. Misalkan adalah pengambilan subjek di suatu negara, kota, desa, atau wilayah tertentu. Dan yang ketiga, double sampling atau sampel kembar. Double sampling ini merupakan pengambilan dua sampel sekaligus dalam penelitian. Yang keempat, systematic sampling atau sampel sistematik. Pengambilan acak secara sistematik atau systematic random sampling merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Contohnya adalah pada penarikan sampel akan dilakukan berdasarkan bilangan ganjil, genap, dan kelipatan. Dan yang terakhir adalah kota sampling atau sampel kota. Kota sampling merupakan kategori berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan sebagainya. Peneliti menentukan kota berdasarkan pengetahuan karakteristik akan berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Sampel dari kategori laki-laki dan perempuan diambil secara proporsional. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.